Perjalanan mistis ke Sumbawa. Sore jam 2-an pada pesan masuk WhatsApp dari Pak Bram. Isinya pesan mengajak diriku ke Sumbawa untuk menangani pasiennya. Sore itu langsung ku jawab, oke bisa. Kebetulan kuliahku libur dan sebulan setelah UTS, sementara 7 hitung sekalian jalan-jalan refreshing biar tambah muda, hahaha. Jumat malam segera aku persiapkan apa yang harus kubawa karena aku gak punya power bank buat cas HP di perjalanan. Segera aku meluncur malam itu cari power bank dan sekalian ngeprint revisian bab 3 skripsiku. Pagi-pagi segera ke rumah temenku, Rian Tentaga Desa, titip revisian skripsi biar diantar ke rumah dosen. Sebetulnya hari Sabtu aku sudah janjian ke rumah dosen pembimbing kami. Karena hari-hari ini kuliah libur, biar cepat selesai, harus ke rumah dosen. Setelah urusanku selesai dengan Rian, ku persiapkan tas rangselku dan jaket terus meluncur ke Nganjuk dengan sepeda motor pega merahku. Sambil di Nganjuk 1 jaman. Sesampai di rumah, Pak Bram segera kuparkirkan motorku di sebelah tokonya. Senyum-senyum kulihat raut muka Pak Bram melihatku dari dalam toko. Langsung masuk rumah aja, suara adik Pak Bram di samping toko yang menyapaku. Iya, sahutku. Segera ku taruh rangselku dan duduk di kursi kayu panjang di samping toko. Gimana, udah siap nanti? Hehehe, tanya Pak Bram kepadaku. Udah siap lah, segala mungkin yang terjadi, jawabku. Udah siap sih kita di sana kalau diserang dukun, karena kita mengobati pasien sakitnya karena dibuat orang kena gangguan guna-guna dukun. Otomatis kita bakal dapat imbasnya, dapat serangan dari dukun dalam perjalanan. Mau berangkat ke terminal ke Surabaya, dapat barengan dari tetangga depan rumah Pak Bram. Alhamdulillah sampai di Pol Bungarasi. Tempat bis ini dekat tol jembatan. Lokasinya strategis, tapi sayang bangunannya kurang dirawat. Walaupun bisnya bagus-bagus, penjaga tempat ini Masjar mengeluarkan banyak yang datang. Baru masuk ke tempat ini tiba-tiba balik lagi, pulang. Oh, itu masalahnya. Banyak kiriman dari saingan bisnis travel ini di depan itu. Banyak jin yang menghalangi orang yang mau datang menyewa bis, jadi selalu nggak jadi sewa, padahal udah datang ke tempat ini, terang Pak Bram. Oh gitu, kasihan yang kerja di sini kalau gak dapet orderan bis pariwisata ini, mau apa makan apa sopir yang menghidupi anak istrinya. Kalau saya gak apa-apa karena cuma jaga di sini, kata Mas Jar. Gini saja, tempat ini saya bersihkan gangguan kiriman dari dukun saingan PO bis ini, saran Pak Bram, dan segera mengerahkan tangannya kayak menarik mengambil sesuatu dan mengikat jin-jin kiriman si dukun dan mengislamkannya. Pak, saya minta nomornya kalau ada sesuatu. Ini nomor WA saya. Kalau ada sesuatu hubungi saja, gak usah sungkan. Baik, sini Mas, sering dapat gangguan penghuni sini gak? Tanya Pak Bram. Ya sering, biasanya bis-bis di sini kalau malam goyang-goyang sendiri. Kalau penghuni di sini mau ngajak bercanda. Itu kuntilanak di sana yang suka menggangguin, tapi nggak bahaya karena kuntilanak gak punya power dan suka usil saja, hahaha, kata Pak Bram sedang jelasin. Ya benar, suka ngajak bercanda, itu ngegangguin saya tapi gak pernah nampak, ujar Mas Jar. Dan di belakang sini ada jin pasit di belakang bangunan ini yang kuat energinya, yang bisa buat bahaya, sambung Pak Bram sambil menunjuk ke arah selatan. Segera Pak Bram menyuruhku menarik jin fakis itu. Langsung kutarik, sekalian diikat dan islamkan. Kusuruh jaga tempat ini, kalau ada serangan-serangan juga ku beri senjata dan ku tambah power jin ini. Mas Islam ya? Tanya Pak Bram. Iya, Islam, tapi jarang sholat, jawab Mas Jar.
Itulah ujian orang yang bekerja terlalu mencari hal dunia sampai melupakan akhirat. Batinku, kalau hidup ini hanya sementara, amal kita sedikit. Kita di akhirat gak punya apa-apa. Andai kita disiksa sampai hari kiamat di alam barzah karena sering meninggalkan sholat, dan kasihan dalam negeri membayangkan ajab dan murka Allah. Jam 5:30 kita berdua berangkat dari Surabaya, naik bus yang kusukai adanya pengamen yang melanturkan lagu-lagu dalam perjalanan. Pelipur capek di perjalanan, tapi kok sayangnya yang dilanturkan kok selalu lagu melau sedih-sedih. Sepanjang 2 lagu yang dinyanyiin. Sampai di rumah makan pemberhentian istirahat bus, keponakan Bu Hikmah yang kerja di proyek PLTU dekat rumah makan ini segera mengambil aqua yang sudah kuisi dengan energi doa untuk mengobati adiknya cewek yang nakal di Malang. Biar nurut sama orang tua dan semoga menjadi wanita yang soleha. Sampai di Bali pagi jam 4-an ada pemeriksaan KTP setelah keluar pelabuhan, tetapi tidak seketat yang kukira. Hanya dicek KTP sebentar dan langsung naik lagi ke bus. Terlihat bangunan rumah warga dan pura-pura di sepanjang perjalanan. Ketika sampai di pelabuhan Padang Bay, nunggu sampai sore baru dapat kapal besar. Di bis kulihat 2 anak kecil perempuan Bu Rohmah yang selalu ceria dalam perjalanan. Dua-duanya suka nyanyi seperti ibunya. Bu Rohmah ini sebelum punya anak pergi kerja di Arab Saudi udah lama dan udah haji bolak-balik. Dia cerita setelah suaminya meninggal ketika di Jakarta, Bu Rohmah ini pernah ngamen. Waktu itu Bu Rohmah kepikiran ingin membelikan kaset lagu untuk anaknya. Kebetulan ia tidak punya uang. Ketika ngamen, yang melihat Bu Rohmah ini yang memegang suaranya merdu dan bagus. Tahu-tahu dikasih orang uang ratusan ribu lembar di amplop. Bu Rohmah senang sekali dan sangat bersyukur bisa membelikan kaset lagu untuk kedua anaknya. "Hai Om, siapa Ina?" anak paling kecil sambil duduk di sebelahku. "Adik jangan ganggu Om yang lagi tidur," kata Hena, anaknya yang umur 5 tahun sedang menghampiri adiknya. "Mau roti ini?" Kuambilkan 3 roti sehelai stroberi di tasku. "Mama, aku dikasih roti sama Om yang pakai jaket itu," kata Ina memberitahu ibunya di kursi belakang bis. "Bilang makasih sama Om, Nak," perintah ibunya. "Makasih Om." "Iya, sama-sama." Kulihat kedua anak itu suka dengan roti itu, baru ku pejamkan mata si Hena menghampiriku. Om, rotinya enak sekali. Mau lagi?" "Ini masih ada." Kuambilkan roti 1 plastik semua di tasku berikan ke anak yatim itu. "Mama, aku dikasih lagi roti sama Om," sambil berlari menuju ibunya di belakang. "Makasih Om, semoga Allah melindungi dan menjagamu," kata Bu Rohmah mendoakanku. "Amin," kataku di dalam hati. Jenuh juga di dalam bis terus, tetap belum berangkat juga. Akhirnya aku keluar dari dalam bis dan duduk di pinggir pelabuhan, sambil menikmati pemandangan laut dan kapal-kapal. Setelah jam kemudian kuhampiri Pak Bram yang dari tadi katanya lagi ngecas HP di kamar mandi. "Sini San," kulihat dari samping toilet. Pak Bram melambaikan tangan memanggilku dari warung makam. "San, mau kopi?" "Enggak, ada saja Pak Bram, ini aku lagi nyari libur puasa ditawarin kopi kalau ngajak bercanda, hahaha." "Udah aku pesankan nasi 2 bungkus, yang 1 buat kamu, bukan maghrib nanti." "Siap," kataku sambil mengamati warung ini. Di warung ini yang melayani pembeli gadis remaja yang salah satu masih seumuran 21 tahunan perkiraanku. Aku baru duduk di kursi warung, gadis-gadis ini sudah heboh sambil curi-curi pandang ke arahku. Kudengar gadis-gadis ini sedang membicarakanku di dapurnya sambil berkata, ras Jawa, emang kenapa kalau aku orang Jawa? Pikirku kan sama saja lah. "Coba cek San, bisnya udah masuk. Mau berangkat masuk ke kapal belum?"
Oke, kataku sambil berlalu menuju bis baru. Keluar dari pintu samping warung. Ada dua gadis itu saling dorong-dorongan di samping pintu dekat sampingku. Yang salah satu gadis didorong, gadis yang seumuranku. Aku berhenti dan menatap kedua gadis itu. Pasti pikiran gadis cewek yang seumuran itu ingin kenalan denganku. Aku terdiam sebentar, kupandangi dua gadis itu. Senyum-senyum sambil memandangiku paras wajahku. Hah? Godaan? Batinku. Langsung saja aku buang muka cuek pergi menuju bis, takut kalau ketinggalan bis. Om, bisnya udah mau masuk kapal belum? Tanyaku kepada sopir bus. Itu udah keluar, udah mau masuk kali ini, sambil menunjuk truk-truk yang keluar dari kapal itu. Segera aku kembali warung dan ambil power bank yang kucas dari tadi. Sambil kulihat sekilas gadis tadi yang menyukaiku, kelihatan menundukkan muka dan berani memandang. Di kapal yang kutempati ini terlihat cukup besar. Senangnya naik kapal laut, bisa melihat pemandangan pulau-pulau dan gunung-gunung. Hehe. Aku segera ambil duduk di kursi belakang kapal. Pak Bram duduk di kursi depanku sambil makan nasi bungkus tadi. Di kapal ini video yang diputar di TV LCD lagunya Via Valen terus dari tadi, berjudul Sayang sampai lagu NDK yang dinyanyikan Via Valen. Jika sudah habis lagunya diulang lagi. Sering-sering lagu galau diputar. Setelah 4 jam kemudian baru kemudian diganti film hantu kuntilanak. Setelah itu lanjut ganti diputar film horor Ajis Kepergok Pocong. Hehe. Nonton film horor komedi Indonesia memang bisa dijadikan pelipur rasa jenuh di kapal. Kurasakan ombak di kapal ini kok gak wajar. Penumpang kapal yang lain tetap tenang konsentrasi. Menonton film tak menghiraukan bahaya maut menghampirinya. Ombak makin besar dan sewaktu-waktu bisa mengeroyok kapal sambil terbalik tenggelam. Pak Bram sudah konsentrasi mencoba menetralisir air di bawah kapal. Ketika aku coba turun tangga, lihat di tempat bagas bis dan truk, air udah ada yang masuk di kapal. Aku langsung ambil duduk di kursi tadi dan konsentrasi menulis lafaz Allah di hati, mencoba mengarahkan jari lantai kapal dan menelisir ombak air dan sholawat ku baca terus-menerus. Alhamdulillah, usaha kami berdua menetralisir airnya sudah tenang. Sekitar 25 menit kemudian, kapal terombang-ambing semakin ngeri. Air makin meninggi di sisi kapal karena goncangan ombak makin besar. Karena kami tahu ini ombaknya tidak wajar dan gangguan dari bawah laut, yaitu dari kerajaan bawah laut jin kafir. Aku dan Pak Bram langsung baca zikir sambil selisih Tohorikoh, Kodiyah, Nakyabaniyah, Wasatariyah, dan tidak lupa baca doa Ropitoh ke guruku Musyidku. Alhamdulillah gak sampai 1 menit gejolak gelombang air reda dan tenang. Kapal melaju cepat kembali. Di penglihatan terawangan dari Pak Bram banyak cahaya turun di sekitar kapal. Mungkin dibantuin dari kiaiku. Untuk urusan kerjaan jin laut bukan urusan kami, tetapi udah urusan kiaiku. Normalnya selama perjalanan kapal ini 4 jaman. Namun karena terjadi gangguan, kapal yang kutumpangi ini sampai merapat di pelabuhan sampai hampir 7 jaman. Luar biasa. Kapal udah mulai merapat di pelabuhan Mataram, Lombok. Kami melanjutkan perjalanan bis menuju Pol bis untuk over bis menuju Sumbawa. Sampai di Pol bis ini sekitar jam 10-an malam. Kami istirahat di sana sebentar sambil menunggu bis, bongkar barang-barang. Alhamdulillah dapat makan nasi kotak yang dibagikan oleh supir bis. Hitung-hitung buat sahur. Hehe. Keamanan di full ini bagus. Dari tadi kulihat ada tentara yang memantau pembongkaran barang-barang untuk dipindahkan ke bis lain. Sambil makan sahur di depan ruko, kami bincang-bincang dengan penumpang lainnya. Namanya Pak Doni dan
dari Jombang yang bekerja di proyek Sumbawa. Ini minum aqua dulu Pak, kata Pak Bram sambil menyodorkan air aqua. Iya, makasih. Asalnya dari mana Pak? Dari Nganjuk saya. Ini Mas Hasan dari Kediri. Oh, tetangga sendiri toh, hehe. Emang mau kemana Pak? Tanya Pak Doni. Mau ke Sumbawa, jawab Pak Bram yang sudah selesai makan nasi kotak. Ada perlu apa ke Sumbawa? Tanya Pak Doni yang terlihat raut mukanya masih penasaran melihat kami berdua. Mau ke Jawa Pak Bram yang jadi bingung mau jelasinnya. Sesama orang Jawa kok gak apa-apa. Sebenarnya ada pasien sakit suruh mengobati. Oh gitu, istrinya saya juga sakit beberapa hari, kata kenalanku. Yang dari pondok itu dibuat sakitnya dari tetangga rumah yang punya ilmu. Dia mengingatkanku agar hati-hati. Nama istrimu siapa? Coba ku cek. Namanya Sohi. Namanya bintinya. Benar istrimu sakit dibuat orang, itu tetangganya rumahmu pelakunya. Oh benar berarti, kata kenalanku. Sebenarnya itu yang buat sakit istrinya masih saudaranya, Pak Doni cerita. Waktu itu saudaranya wanitanya sering bawa lelaki ke rumahnya dan Pak Doni mengikatnya agar segera menikah. Ketika di Sumbawa, tempat kerjaan Pak Doni, mendapat kabar bahwa saudaranya menikah. Tetapi menikahnya setara sirih dan kebetulan Pak Doni tidak bisa mengakhiri pernikahannya. Mungkin sebab itu suami saudaranya mengirimkan santet ke istri Pak Doni. Apa enaknya, pikirku, menikah siri ujung-ujungnya yang jadi korban wanitanya. Diumpamakan peribahasa habis manis cepat dibuang sayang. Ku cabut saja ilmunya dari sini biar gak ganggu istrimu. Tapi kemungkinan dia kalau ilmunya hilang bisa cari bantuan dukun untuk mengirim guna-guna santet. Ya tolong dibantu saya Pak Bram, ada nomor HP? Ada WA, saya aja, kalau ada apa-apa chat aja. Aku diberi tulisan oleh kenalanku dari pondok. Raja itu kusimpan di jaketku karena di proyek sering ada ganggu makhluk halus. Menurut Pak Bram gimana itu? Raja itu istrinya jin, mending jin itu diislamkan agar tidak bahaya efek sampingnya kepada bapak dan keluarga. Jadi raja itu isinya jin, Pak Doni penasaran. Iya memang jin San, tarik si raja itu dengan islamkan. Suruh jaga dan melindungi Pak Doni dan keluarganya. Perintah Pak Bram kepadaku yang dari tadi asik menyimpan cerita Pak Doni dari tadi. Oke, kataku sambil langsung konsentrasi pada Allah. Kutulis di hatiku. Hawa energi menyelimuti tubuhku. Getarannya dan tanganku kuarahkan ke saku Pak Doni. Dan telapak tanganku kurasakan menggenggam sesuatu. Lalu ku tarik dan kuarahkan ke lantai dan kuikat jin itu lalu diislamkan. Dan aku perintah jaga Pak Doni dan keluarganya. Tak lupa ku persenjatai dan ditambah powernya. Udah San, tanya Pak Bram. Sudah, makasih Mas, kata Pak Doni sambil menyalamiku, katanya sebagai perkenalan. Hehe. Mas Hasan, kelihatannya masih muda, belum nikah ya? Belum Pak, jawabku. Oh ya, kalau ada apa-apa di proyek Pak Doni bisa langsung hubungi Pak Bram biar ditarik Pak Bram. Iya, nanti ku hubungi. Mas Hasan ini masih kuliah, kata Pak Bram menimpani pembicaraan. Oh, Bapak dan Mas Hasan ini apa dari pondok? Bukan, aku dan Mas Hasan ini ikut majelis zikir Toriku dan didubah. Oh, majelis zikir atau toriko itu gimana Pak? Toriko itu yang memperbaiki lahir batinnya amal ibadah, menjalankan syariat dan hakikat secara bersama dalam beribadah. Kapan-kapan tamain ke Nganjuk, bisa nemui Pak Bram di sana. Bisa, datang aja gak apa-apa kok, santai aja, hehe. Baru ngobrol-ngobrol, supir bus sudah teriak berangkat. Kami segera naik bus dan ada kejadian lucu bahwa ada bapak-bapak yang meninggalkan surat nikahnya di pool bis tadi, yang ditemukan anggota TNI yang menggenggamkan memberhentikan bus tersebut.
Setelah bus jalan beberapa kilometer, mataku sudah mulai terlelap tidur. Bangun, bangun, udah mau menyeberang ke kapal. Ini aku jadi sudah menyeberang ketiga kalinya menaiki kapal laut menuju Sumbawa. Baru masuk kapal, aku langsung menuju kamar kecil di bawah tangga. Yang kusadari tadi ku tahan sejak di bus. Kapal ini enak tempatnya, kursinya sofanya panjang, bisa buat tidur, dan layar LCD-nya di setiap film Spider-Man. San, beli nasi tuh buat sahur, ini uangnya, kata Pak Bram menyuruhku beli nasi bungkus. Enggak usah, perutku udah kenyang ini, kataku alasan agar tidak dibelikan. Gak apa-apa, udah beli aja, ini nasi apa Pak? Sambil kutunjuk bungkusan kertas minyak. Itu nasi goreng, kalau yang ini nasi ayam, ambil yang ini aja Pak. Sambil makan kunikmati tayangan film Spider-Man di kapal. Ada 2 TV LCD yang dipasang di ruang ini, di sebelah pojok kanan dan kiri. Kalau yang di depan dan tempat manggung band makan tanpa minum kurang pas. Akhirnya pasti belilah minum. Sayangnya di kapal cemilan snack dan aqua maupun minuman yang lain digenjot. Harganya dijual mahal. Penjualnya menawarkan kepadaku kopi hangat hanya 5.000 satu gelas plastik. Dan secangkir kopi pun yang kubeli karena memang aku tak punya uang untuk beli yang harga mahal-mahal. Hahaha. Kulihat Pak Bram tidur nyenyak di kursi panjang. Langsung aja aku ambil posisi tidur malam di kapal ini. San, bangun. Kapalnya udah mau merapat. Rasa kantukku masih aja walaupun udah bangun sambil kucek-kucek mataku. Aku langsung keluar ruangan dan duduk di kursi meja bundar melingkar sambil menerawang cahaya kelap-kelip pelabuhan. Menurungi setiap hikmah yang bisa dipetik dari setiap langkah-langkah kaki selama perjalanan ini. Inilah perjalanan takdir hidupku. Terus bimbinglah di setiap gerak dan gerik langkahku menujumu ya Allah. Entah Tuhan mau memberi pelajaran apa sampai-sampai aku ke Pulau Lombok ini. Di kapal ini aku menyeberang kira-kira 2,5 jaman. Sampai di pelabuhan Nusa Tenggara Barat. Sampai di perempatan Kecamatan Utan, kami berdua turun dari bis. Kulihat jam di layar HP Androidku jam 4 pagi. Warga sekitar sini tampak pulang dari musola setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Kutaruh 2 kardus besar dan kecil yang isinya kardus besar isinya berambang untuk oleh-oleh dari Nganjuk dan kardus kecil isinya air mineral yang sudah diisi energi doa dari rumah Pak Bram. Baru 5 menitan duduk menselonjorkan kaki di pos, udah ada jemputan motor Scoopy yang dinaiki adikku Bu Hikmah. Gantian ya naiknya, kata adiknya Bu Hikmah sambil memindahkan kartu. Aku duluan San, gak apa-apa kan? Kamu di pos nunggu di sini dulu. Iya gak apa-apa. Sampai di tempat Bu Hikmah ini kulihat rumahnya model panggung dan di bawahnya dipakai buat ternak ayam dan angsa. Mbak Piah menyapa kami yang baru datang. Mbak Piah ini memperkenalkan diri bahwa dia kakaknya Bu Hikmah. Dan tempat yang kami tuju ini rumahnya Mbak Piah. Bu Hikmah tinggal di sini beserta anaknya yang kecil umur 3,5 tahun. Dan anak-anak yang besar masih SD di pondokan di Jawa. Bu Hikmah sendiri sudah pernah didongkrak atau bahasa kerennya ruqyah oleh Pak Bram waktu di Malang, Jawa Timur. Kalau mau mandi langsung aja ke kamar belakang, diturunkan tangga, kata Bu Hikmah menghampiri kami yang sedang duduk di lantai kayu. Kamar tidurnya di sebelah itu kalau mau istirahat. Di sini saja istirahatnya gak apa-apa kok. Takutnya gak kerasa di rumah ini seperti kakaknya suaminya Hikmah ini. Baru sampai di sini kaget dindingnya kayu. Katanya gak mau tidur di rumah ini, takut diintip orang, cerita Bahtiah, yang membuat aku dan Pak Bram ketawa-ketawa. Ini memang keadaan seperti ini di rumah ini, timbul Hikmah.
Benar, gak apa-apa kok, kami tidur di sini udah bagus. Aku dan Mas Hasan ini malah pernah tidur di atas hutan. Kuburan emperan toko itu pun hampir 1 bulan ketika perjalanan lelahku ngedan. Terang Pak Bram meyakinkan Bu Hikmah, Bapiah dan suaminya Bapiah yang dari tadi menyimak pembicaraan. San, ke kamar mandi sana, kata Pak Bram sambil menyulut rokoknya dan masih nimbrung ngobrol sama suami Bapiah. Aku langsung wudhu dan sholat subuh gantian sama Pak Bram. Habis subuh ku teruskan tidurku sambil merehatkan kaki yang dari tadi ku tekuk sambil di bis. Jam 9 pagi aku terbangun. Kulihat Pak Bram sudah menikmati secangkir kopi hitam dan jajanan pasar isi gula merah. Mari makan dulu, suami Bu Nikmah mengajak kami berdua makan siang. San, gak makan, ayo makan, mulailah, canda Pak Bram sambil ketawa ketiwi mengejekku yang lagi puasa. Mari Mas, pamit makan, Pak Jas, suami Bapiah. Iya, mangga. Ku selonjorkan kakiku sambil main HP. Pak Bram kembali ke ruang tamu dan mulai menyulut rokok milnya dengan rokok api. Bu Hikmah menghampiri kami dan menceritakan keluh kesah kepada kami awal kisah sakit yang diguna-guna kiriman dukun sejak masih kerja di Arab Saudi. Aku gak pernah jahat sama orang kok, tapi selalu dibuat sakit sama orang, curhat Bu Hikmah kepada kami. Itu ujian untuk menaikkan kelas, harus sabar. Kalau gak ada ujian kelas, kita gak akan naik-naik derajat kita di sisi Allah, kata Pak Bram memberi semangat Bu Hikmah. Tapi aku bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau mengujiku agar selalu bersabar. Gak apa-apa aku susah seperti ini, aku ridho dengan ujian ini. Aku selalu mimpi didatangi kakek-kakek di setiap mimpiku. Apa di dalam tubuhku ini ada banyak jin kiriman dukun? Tanya Bu Nikmah penasaran. Ada, aku lihat nanti, didongkrak lagi aja, kata Pak Bram memberi solusi. Oh, kayak di Malang kemarin ya? Ya, nanti dukunnya di medium bisa. Setelah kami berbincang-bincang dengan Bu Hikmah kembali ke belakang. San, tarik saja jin penghuni rumah ini, semua yang di atas dan di bawah rumah penguasa terkuat sekecamatan Utan. Siap. Langsung ku tarik jin semua penghuni rumah Bu Nikmah dan lalu ku beri perintah untuk menjaga penghuni rumah ini dari serangan dukun. Tak lupa ku senjatai dan ku tambah power jinnya. Entah ku tarik saja penguasa terkuat kecamatan Utan ini, kata Pak Bram sambil konsentrasi menarik sesuatu. Dan penguasa terkuat di kecamatan Utan ketarik di hadapan Pak Bram dan langsung diislamkan dan diberi perintah menjaga rumah ini dari serangan, dan sebagian prajuritnya disebar di sekitar rumah ini. Jam 3 sore aku membantu Pak Bram mengisikan air doa yang kami bawa tadi ke botol keratingdeng untuk pagaran rumah Bapiah dan rumah Bu Hikmah yang udah dibangun. Lokasinya masih satu desa dengan rumah Bapiah, tapi rumah Bu Hikmah ini dibiarkan kosong bertahun-tahun, belum dihuni katanya. Menunggu suaminya pulang dari Arab Saudi dan takut kalau tinggal berdua sama anaknya yang kecil di sana, karena di samping rumah itu tetangganya pernah disantromi perampok sampai 3 kali dan lakinya rumah itu sampai gelut bertengkar dengan perampok. Alhamdulillah masih selamat. Setelah selesai, kami diajak melihat rumah yang dibangun Bu Hikmah. Rumahnya besar dan luas, tinggal mempercantik saja. Terlihat gantengannya agak bocor dan jendelanya ada yang pecah. Kuhitung kamarnya ada 4 dan kamar mendiang dinya 2. Di dalamnya ruangannya luas, tapi sayang temboknya ada yang udah terkikis karena memang rumahnya belum dihuni pemiliknya. Ketika melihat genteng-genteng yang ditaruh di bawah, tiba-tiba Pak Bram memintaku untuk mencabut serangan kiriman dukun yang ditanjukan ke kakinya.
Langsung kutarik cabut dari kaki Pak Bram. Sebenarnya dari semenjak perjalanan naik bus kaki Pak Bram udah terasa sakit dapat serangan. Ketika Pak Bram di bus bilang anggota tubuhnya terasa sakit, langsung aku konsentrasi ku salurkan hawa energi mencabut serangan dukun dan kusalurkan energi penyembuh ke anggota tubuh Pak Bram, terutama kaki dan perutnya selama perjalanan yang menjadi sasaran dukun. Itulah enaknya bersama tidak sendirian, saling bahu-membahu jilat melawan dukun. Habis sholat maghrib, aku buka puasa. Sudah disiapkan oleh Bapiah, dari mulai es susu marjan warnanya merah muda 3 gelas dan 2 cangkir kopi susu. Wah, makanan ikan laut, cumi-cumi, bumbu pedas, mie kulub ayam sudah tertari rapi. Langsung ku ambil nasi dan ambil cumi-cumi bumbu pedasnya. Sedikit mie dan kulub, nikmatnya alhamdulillah. Ayo mas, imbulnya lagi makan, hehe, kata Pajas senyum-senyum sambil melihatku. Selama kami di sana, hujannya makin deras dan listriknya dimatikan sama pusat. Jika udah reda, dinyalakan lagi sampai 2 kali dimatikan pusat. Waktu kami lagi ngobrol-ngobrol sama Pajas dan Bapia, ketika hujannya tetap tidak reda, malam itu ku coba tanganku arahkan atap langit. Langit rumah diiringi tangan Pak Bram juga. Aku dan Pak Bram sama-sama konsentrasi menghentikan hujan deras ini. Alhamdulillah seketika hujan langsung reda dan kami mulai mendongkrak atau bahasa gaul ruqyah. Seluruh anggota rumah ini Pak Bram ruqyah Bu Nikmah. Aku sendiri meruqyah Pajas yang katanya keluhannya tidak punya anak. Suaminya Bu Hikmah yang masih di Arab Saudi menyaksikan proses ruqyah dongkrak lewat video call HP. Ganti selanjutnya anak yang kecil Bu Hikmah yang umur 3 tahun dan selanjutnya Bapiah. Selesai ruqyah, aku dan Pak Bram memedium dukun dan Pak Bram sebagai mediator. Kutarik dukun terkuat yang menyerang Bu Nikmah dan kumasukkan ke mediator. Kulihat sudah masuk ruh dukunnya. Udah masuk, hayo siapa ini? Kamu siapa? Tarik aku sampai aku sini. Kamu tahu siapa aku? Gak tahu, aku gak kenal. Seenaknya main tarik-tarik. Si mediator terlihat ekspresinya marah menggenggam mau menyerangku.